Syifa Amelia dengan NPM 243115, merupakan mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Internasional Batam dengan peminatan Mobile Computing. Di video kali ini saya akan mengaplikasikan perhitungan nilai akhir mahasiswa untuk sebuah universitas di Batam menggunakan bahasa Python untuk proyek UTS, yaitu matkul Lab PBO. Proyek ini sudah menerapkan konsep OOP, yaitu Object Oriented Programming, mulai dari abstraction, inheritance, encapsulation, hingga polymorphism. Di sini kita akan melihat bagaimana sistem menghitung otomatis nilai untuk 3 kategori kelas yang berbeda, yaitu kelas pagi, kelas malam, dan kelas online. Di import ABC ini kita akan membuat kelas abstrak. Fungsinya yaitu supaya kelas induk mahasiswa ini menjadi kerangka utama dan nggak akan bisa dipakai langsung untuk membuat objek. Di sini ada encapsulation, yaitu bagian ini. Di sini ada 2 underscore di depan mahasiswa underscore nama ini. Ini namanya private, yang tujuannya supaya nama mahasiswa ini dikunci dan nggak akan bisa diganti-ganti sembarangan dari luar kelas, supaya aman. Sedangkan yang ini adalah protected. Di sini underscore-nya ada 1, itu cuma ada 1 tanda underscore-nya. Artinya nilai ini cuma boleh diotak-atik sama keluarga besar yang ada di dalam kelasnya ini, yaitu induk dan anak-anaknya. Nah, ini merupakan metode wajib dan getter. Getter ini umpamanya yaitu seperti satpam. Karena nama yang tadi ini kita private atau kita kunci, jadi fungsi panggil nama ini tugasnya menjadi satpam yang untuk mengasih izin buat orang yang ngintip siapa sih nama mahasiswa ini. Sedangkan abstract method ini bagian paling penting. Ini adalah kontrak, artinya setiap kelas anak mau kelas pagi, kelas malam, ataupun kelas online wajib mempunyai fungsi hitungna. Kalau salah satu anak ini lupa membuat fungsi ini, maka programnya nggak akan jalan. Ini menjamin semua jenis mahasiswa mempunyai cara hitung nilai.
Ini merupakan bagian kelas pagi. Definisi kelas dan inheritance. Kelas pagi, induk mahasiswa. Kelas pagi adalah sebuah subkelas atau anak kelas yang mewarisi sifat dari kelas induk pertama, induk mahasiswa. Ini memungkinkan kelas pagi menggunakan fungsionalitas yang sudah ada di kelas induk tanpa harus menulis ulang kodenya. Sedangkan yang ini yaitu konstruktor atau pemanggil induk seperti dev init self mahasiswa nama N1, N2, N3 adalah konstruktor untuk menginisialisasi objek baru. Sedangkan super init mahasiswa nama N1, N2 digunakan untuk memanggil konstruktor kelas induk. Ia akan mengirimkan data nama, nilai mahasiswa 1 dan nilai mahasiswa 2 agar diproses oleh kelas induk. Sedangkan self UAS N3 ini adalah inisialisasi atribut unit untuk kelas pagi. Penggunaan garis bawah 2 ini di sebelum UAS atau underscore 2 di sebelum UAS menandakan bahwa atribut ini bersifat private, yang mana hanya bisa diakses di dalam kelas pagi ini saja. Ini merupakan method overriding. Fungsi ini dilakukan untuk perhitungan nilai akhir. Di sini terjadi overriding, di mana kelas anak mendefinisikan logikanya sendiri untuk menghitung nilai berdasarkan bobot yang spesifik bagi mahasiswa kelas pagi. Di sini ada nilai pertama yaitu 30%, nilai kedua 35%, nilai UAS 35%. Selanjutnya ada kelas malam. Kelas ini dirancang khusus untuk mahasiswa yang mengambil jalur kuliah malam. Di sini ada warisan dan perbedaan. Sama seperti kelas pagi atau kelas lainnya, kelas malam ini mewarisi data dasar dari kelas induknya. Tapi ada satu hal yang membedakannya secara spesifik, yaitu adanya tambahan variabel pro atau nilai project. Di sini saya asumsikan mahasiswa kelas malam memiliki fokus lebih pada pengerjaan project, yaitu ditulisnya dengan self__2 pro sama dengan n_p. Keamanan data nilai project ini juga saya kunci menggunakan sistem encapsulation dengan tanda double underscore di bawah sebelum kata pro. Tujuannya agar integritas nilai tetap terjaga dan tidak bisa diakses secara ilegal dari luar kelas. Terakhir, untuk perhitungan nilai akhirnya, kelas malam punya komposisi bobot yang berbeda. Di sini nilai pertama memiliki proporsi besar yaitu 40%, sementara nilai kedua dan nilai project masing-masing menyumbang 30%. Dengan pembagian ini, sistem akan otomatis menghitung nilai akhir yang akurat begitu kita memasukkan data mahasiswa ke kelas malam. Nah, sekarang kita bedah kelas online. Bisa dibilang ini adalah kelas yang paling detail atau kompleks dibandingkan yang lainnya.
Pertama, perhatikan bagian super init. Di sini kelas online tetap mengambil warisan nama dan nilai dasar dari induknya. Tapi karena ini kelasnya online, maka saya tambahkan 2 variabel khusus, yaitu forum untuk nilai forum dan pro untuk nilai project. Keamanan datanya yaitu encapsulation. Sama seperti sebelumnya, saya menggunakan double underscore seperti sebelum form dan sebelum pro pada variabel forum dan project. Ini adalah teknik encapsulation agar datanya aman dan tidak bisa dimanipulasi secara tidak sengaja dari luar sistem. Logika perhitungannya, untuk perhitungannya sendiri, kelas online punya aturan main yang berbeda. Di fungsi hitungna ini saya memasukkan 4 komponen nilai sekaligus. Bobotnya saya bagi menjadi 20% untuk nilai forum, 3% untuk nilai pertama, serta masing-masing 25% untuk nilai kedua dan untuk nilai project. Jadi hasil akhirnya akan benar-benar mencerminkan keaktifan mahasiswa di platform kelas online ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian polymorphism di dalam fungsi. Lihat hasil ini. Ini adalah fungsi pembantu atau helper supaya kita tidak perlu mengetik perintah print berulang-ulang. Di sini ada beberapa kata yang terjadi, seperti hitungna. Perhatikan baris akhir data mahasiswa ini, hitungna. Ini disebut sebagai baris sakti. Kenapa? Karena meskipun kodenya cuma satu baris, dia kalau kita masukkan adalah kelas pagi, dia akan otomatis lari ke rumus kelas pagi. Kalau kelas online, dia akan otomatis lari ke kelas online. Kita tidak perlu lagi pusing-pusing untuk membuat instruksi manual satu persatu. Lalu ada data mahasiswa. Kelas nama, dia akan mengecek sendiri kayak kamu ini asalnya dari kelas mana, lalu dia otomatis mencetak labelnya apakah itu kelas pagi, kelas malam, ataupun kelas online. Terakhir, saya menggunakan titik 2F ini tujuannya untuk merapikan daripada nilai mahasiswa ini muncul dengan banyak angka di belakang koma, seperti contohnya
85.12345. Karena ini kepanjangan, jadi saya membuat kode 2F ini untuk memotongnya menjadi 85.12 saja. Jadi hasilnya jauh lebih enak dipandang. Bagian yang terakhir ada if, nama, dan main. Yaitu anggap saja ini adalah main get atau pintu masuk utama. Di Python, baris-baris di bawah kode ini hanya akan berjalan kalau kita menjalankan file ini secara langsung. Kalau diibaratkan pertunjukan teater, semua kelas yang kita bahas tadi adalah aktornya. Nah, blok main ini adalah panggung utamanya. Disinilah semua persiapan dilakukan, mulai dari menyiapkan data, menghidupkan objek mahasiswa, sampai akhirnya menampilkan performa atau output akhirnya ke layar kamu. Sekarang masuk ke bagian terakhir. Ini siapa? Nah, yang bagian terakhir ini yaitu eksekusi. Kalau sebelumnya kita baru bicara soal step atau perancangan, di bagian ini kita benar-benar memasak datanya. Anggap saja bagian ini adalah perpaduan antara daftar belanja dan kasir. Yang pertama yaitu kita punya baris kumpulan data. Analoginya seperti kantong. Di sini kita membuat sebuah list. Bayangkan ini seperti kantong besar. Daripada kita pusing memegang data Amel, Rianda, Shiva ini satu-satu secara terpisah, mending kita masukkan semuanya ke dalam satu kantong supaya rapi dan tidak tercecer. Dan kedua, objek nyata. Jadi di dalam kantong inilah rancangan kelas tadi kita ubah jadi manusia asli atau objek. Kita panggil kelas pagi untuk Amel, kelas malam untuk Rianda, kelas online untuk Shiva. Kedua yaitu selanjutnya ada perintah for item in kumpul data. Saya menyebutnya sebagai si tukang absen. Cara kerjanya, cara membacanya itu begini. Untuk setiap mahasiswa yang ada di dalam kantong tadi, tolong lakukan perintah di bawah ini secara bergantian. Dan memakai ini juga menjadi lebih efisiensi. Hebatnya, kita tidak perlu mengetik perintah cetak 3 kali. Si tukang absen ini akan melakukan absen otomatis, jalan sendiri. Mulai dari yang bagian ini sampai ini. Yang mau ada 100 mahasiswa pun, perintahnya tetap cuman satu baris ini. Yang terakhir yaitu lihat hasil item. Ini adalah eksekutor. Setiap kali si tukang absen ini menunjukkan satu nama, maka datanya akan langsung dilempar ke si eksekutor. Si eksekutor ini kemudian menghitung nilainya sesuai rumus kelasnya masing-masing dan langsung menampilkannya ke layar handphone atau komputer kita. Setelah semua kode dituliskan dan mencakup semua OFI, maka hasilnya sebagai berikut. Di sini sudah tertera nilai akhirnya. Maka codingannya sudah berhasil.